أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fillah, wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran muamalah kita, masih berkaitan tentang pembahasan anwa'ul muamalatul maliyah, jenis-jenis daripada muamalah al-maliyah, ditinjau daripada tabiatnya. Yaitu yang pertama beliau sebutkan muawadhah, kita sudah selesaikan. Kemudian juga akad tabarru'at kita juga sudah selesaikan, dan juga kita sudah menjelaskan juga tentang akad isqatat, akad pengguguran hak-hak. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu tentang akad itlaqat. Saya akan baca foto. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Baterainya ntar. Hah? Baterainya ntar. Dari baterai. Kemana baterai? Baca, silakan untuk baca. Qala musannif rahimahullahu ta'ala rabi'an al-itlaqatu fil lughati jam'u itlaqin wa huwa takhliyatu wa huwa takhliyah wal hal wal adamu takyid wal insal. Wa yuqal atlaqat al asiru idza halalat isaruhu wa khaliyat anhu wa atlaqatil bayyinatu idza syahidat min ghairi takyidin bitarikhin wa atlaqat qawlu idza arsaltahu. Wal itlaqu fil istilahi takhliyatu yadi syakhsi fi syai'in lam yakun lahu tasarrufu fihi qabla al-aqdi. Wal aslu anna al-insana yatasarrafu an nafsihi wa la yajuzu lahu an yatasarrafa an ghairihi fa huwa muqayyadu makfufil yadi maglulil sultati fi haqqi ghairihi la yastati'u an yatasarrafa anhu li'anna lianna kulla insanin lahu quwwah wa al-aqliyah wa fihi nawazi'uhu wa raqbatuhu wa ghara'izuhu wa lahu salahiyatuhu wa ahliyatuhu fa huwa yatasarrafu an nafsihi la an ghairihi walakin katsiran min al-ahyan yahtaju al-insanu an yamudda yadul awn ila ghairihi fa yatasarrafu anhu wa yusamma dhalika itlaqan lima fihi min itlaqi yadi syakhsi fi syai'in lam yakun lahu haqqut tasarrufi fihi qabla al-aqdi wa inna ma kanat yaduhu muqayyadatan wa kana mamnu'an an yatasarrufi fihi. Baik, cukup. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif tentang akad itlaqat, yaitu itlaqat fil lughah. Secara bahasa, itlaqat itu adalah jam'u itlaqin, jama daripada itlaq, wa huwa at-takhliyah wal hil. Dia itu adalah at-takhliyah, yaitu membiarkan, wal hil, dan juga apa? Yaitu penyelesaian, wa adamu taqyid, dan juga tidak adanya pengikat, wal irsal, dan melepaskan. Itu dia makna daripada al-itlaqat atau itlaq secara bahasa, yaitu at-takhliyah, membiarkan. Ketika maksudnya atlaqtu syai', saya biarkan dia. Baik, atau atlaqtu syai' itu maksudnya apa? Saya selesaikan dia.
Ya, begitu juga dengan ada mutaqyid tanpa atlaqu syai', maksudnya saya tidak mengikat dia. Wal irsal, atlaqu, misalkan antum katakan atlaqu syai' yaitu arsaltuhu, saya melepaskannya. Itu maksud daripada itlaq. Fa yuqalu, ya, maka dikatakan atlaqtul asira, saya ya saya atlaqtul asir. Asir itu artinya apa? Tawanan. Saya memutlakkan asir, maksudnya idza halaltu isarahu wa halaitu anhu, yaitu apabila saya melepaskan isarahu, ya, belenggunya, dan juga saya membiarkan, ya, melepaskan darinya. Wa atlaqtul albayyinah idza wa utlikatul bayyinatu, dan albayyinah dimutlakan ya idza atlaqtul bayyinata idza syahadtum min ghairi taqyidin bi tarikhin. Ya, atlaqtul bayyinah, antum mengatakan atlaqtul bayyinah, saya memutlakkan al bayyinah. Apa itu al bayyinah? Bukti. Maksudnya idza syahidtu min ghairi taqyidin bi tarikh, yaitu apabila saya bersaksi tanpa mendatangkan tanggalnya. Itu dia maksudnya. Ya, tanpa menyebutkan tanggalnya. Tanggal berapa antum mempersaksikan hal tersebut. Wa atlaqtul qaul idza arsaltuhu. Ya, dan juga antum katakan dalam ungkapan saya atlaqtul qaul, saya memutlakkan suatu ucapan. Maksudnya idza arsaltuhu, apabila saya melepaskannya. Baik, itu ikhwan Allah Subhanahu wa taala makna itlaqat secara bahasa. Kemudian beliau mengatakan wal itlaqu fil istilah. Maksud makna daripada itlaq secara istilah yaitu at-takhliyatu yadu syakhsi atau at-takhliyatu yadi syakhsi fi syai'in lam yakun lahu tasarrufu fihi qabla al-aqdi, yaitu apa? Melepaskan, membiarkan tangan seseorang pada sesuatu, ya, lam yakun lahu tasarruf, yang sebelumnya itu dia tidak punya hak untuk bertindak fihi pada benda tersebut qabla al-aqdi, sebelum terjadinya akad itlaqat tadi itu. Itu maksud istilah, definisi itlaqat secara istilah. Dan beliau mengatakan fal aslu annal insana yatasarrafu an nafsihi. Pada hukum asalnya bahwasanya setiap manusia itu dia bertindak atas namanya sendiri. Ya, bertindak atas dirinya sendiri, ya, bertindak sebagai, ya, mewakili dirinya sendiri. Wala yajuzu lahu an yatasarrafa an ghairihi, dan tidak boleh bagi seseorang untuk bertindak atas nama orang lain. Itu pada hukum asalnya. Seseorang itu bertindak atas atas dirinya sendiri, bukan untuk bertindak atas orang lain. Kemudian beliau mengatakan, ya, fa huwa muqayyadun makfuful yadi. Maka seseorang itu pada hukum asalnya manusia itu muqayyadun, terikat, makfuful yadi. Ya, tangannya itu terbelenggu, makfuful yadi, dibelenggu tangannya. Kemudian atau tertahan tangannya, maghlulus sultati, ya, terbelenggu otoritasnya, fi haqqi ghairihi, pada hak orang lain. Maksudnya dia tidak boleh melakukan sesuatu, ya, bertindak sesuatu dengan membawa nama orang lain atau wakil daripada orang lain. Pada hukum asal tidak boleh. Dia bertindak atas namanya sendiri. Kemudian la yastati'u an yatasarrafa anhu. Ya, seseorang pada hukum asalnya manusia itu tidak boleh bertindak, ya, mewakili daripada pihak lain. Ya, tasarrufu an ghairihi, mewakili an ghairihi, maksudnya mewakili orang lain. Ya, tasarrufu an, bertindak mewakili orang lain. Ya, lianna, kenapa hal seperti itu? Ya, bahwasanya setiap orang itu pada hukum asalnya dia bertindak atas dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Lianna kulla insanin lahu quwwahul aqliyah, ya, quwwahul aqliyatu wa fihi nawazi'uhu wa raghabatuhu wa gharaizuhu. Karena setiap manusia itu pada dirinya memiliki kekuatan akal. Setiap orang itu memiliki kekuatan akal. Dia maksudnya bisa berpikir, dan dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dapat dipahami, yang berdasarkan keputusan dia, tentunya dibangun di atas akal sehat dia. Dan juga wa fihi nawazi'uhu, dan fihi
dan pada dirinya, ya pada manusia maksudnya ada dorongan-dorongan, ya. Nawazi'uhu maksudnya punya apa? Ada dorongan-dorongan yang ada pada dirinya, dan juga waraghabatuhu, keinginan-keinginan. Setiap orang itu punya dorongan tersendiri pada dirinya yang muncul dari dalam dirinya, dan juga keinginan yang ada pada dirinya, dan juga waraizuhu, naluri yang ada pada dirinya. Walahu salahiyatun wa ahliyatu, walahu salahiyatuhu wa ahliyatuhu, ya. Dan pada diri manusia itu memiliki kewenangan dan juga memiliki kelayakan. Maksudnya kelayakan untuk bertindak, ahliyah, ya. Fa huwa yatasarrafu an nafsihi la an ghairihi, maka dia itu bertindak atas dirinya sendiri, bukan untuk orang lain itu dia. Ya. Kenapa? Alasannya maksudnya pada hukum asalnya manusia itu tidak mewakili orang lain, itu hukum asalnya. Karena kenapa? Setiap daripada kita manusia itu diberikan kekuatan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keinginan-keinginan, dan juga diberikan kemampuan-kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa yang kita inginkan, untuk mengetahui mana yang terbaik daripada keadaan kita sendiri, bukan orang lain. Baik, maka beliau mengatakan walakin katsiran minal ahyani, sudah itu ya. Akan tetapi katsiran minal ahyan, pada kebanyakan keadaan, katsiran minal ahyan, pada kebanyakan keadaan, yahtajul insanu an yamudda yadal auni ila ghairihi fayatasarrafu anhu, ya. Akan tetapi pada banyak keadaan seseorang itu, manusia itu perlu untuk an yamudda, apa yamudda yadal auni, apa antum paham sih? An yamudda yadal, ini begini, yamudda panjang ke apa, mengulurkan, yadal aun, tangan pertolongan, maksudnya yang membantu, ya. Tapi ya, beliau mengatakan apa, ya, pada kebanyakan keadaan, ya, manusia itu perlu untuk membantu orang, maksudnya itu dia, ya. An yamudda yadal auni ila ghairihi, itu dia, ya. Dia itu kadang manusia itu perlu untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain, ya. Fa yatasarrafu anhu, sehingga dia dapat bertindak atas nama orang tersebut. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menolong, untuk membantu dia, ya. Karena mungkin bisa jadi pada saat itu orang tersebut tidak mampu untuk melakukan sesuatu, perbuatan pada saat itu, sehingga dia minta bantuan kepada orang lain. Walakin kemudian wa yusamma dzalika itlaqan lima fihi min itlaqil yadi syakhsi fi syai'in lam yakun lahu haqqu tasarrufi fihi qabla al-aqdi, maka ini dinamakan wa yusamma dzalika, maka diberikanlah nama, ya, tentang apa tadi, akad seperti tadi itu, perbuatan seperti tadi itu dengan namanya itlaqat. Tapi itu dia akad itlaqat. Tapi lima fihi, karena kenapa dinamakan itlaq, ya, karena di dalam pada akad itlaqat itu ada itlaqu yadi syakhsi, melepaskan tangan seseorang atau membiarkan tangan seseorang fi syai'in, pada sesuatu lam yakun lahu haqqu tasarruf, yang sebelumnya itu dia tidak memiliki hak untuk bertindak pada sesuatu tadi, qabla al-aqdi, sebelum adanya akad. Baik, ya. Wa inna ma kanat yaduhu muqayyadatan, ya, sebelumnya wa inna ma kanat, ya, yang mana sebelumnya, hanyalah saja sebelumnya, ya, tangannya itu muqayyadatan, terikat, maksudnya tidak bisa untuk bertindak pada sesuatu yang bukan milik dia. Tapi setelah terjadinya akad tersebut, maka dia diberikan, yang tadinya terikat maka dilepaskan ikatan tersebut, sehingga dapat dia bertindak pada sesuatu yang tadinya tidak dapat dia melakukan tindakan pada sesuatu tadi. Wa kana mamnu'an an tasarrufi fihi, dan sebelumnya dia itu, ya, dilarang untuk melakukan tindakan pada sesuatu. Kemudian beliau mengatakan ma'anna hadhihi tasmiyah gharibatun, ya, ma'anna hadhihi tasmiyata gharibatun an asma'ina, ya, bersamaan dengan ini, nama ini sangat gharib, sangat aneh dari pendengaran kita. Antum pernah dengar enggak ini? Akad itlaqat. Antum tidak pernah, sebelumnya tidak pernah mendengarkan ini, betul kan? Ya. Sama saja ini akad saja, yang akad muawadhah saja jarang sekali kita dengar, baru-baru ini kita dengar akad muawadhah, akad apa? Tabarruat, akad tabarru. Yang antum tahu ini semua ini jual beli,
ya akad salam, kemudian akad apa lagi, ijarah dan lain-lain sebagainya. Maka beliau mengatakan bersama dengan ini penamaan ini sangat sangat gharib, asing ya di telinga kita, illa annaha qaribatun fi musammaha wa tatbiqatiha al-amaliyah. Ya, kecuali bahwasanya dia ini sangat dekat dengan kita sebenarnya. Pada hakikatnya fi musammaha, pada hakikatnya dia, wa tatbiqatiha al-amaliyah, dan praktek nyatanya dia. Ya, ini sebenarnya kita sudah tahu akad ini. Ya, sering kita lakukan, hanya kita tidak tahu apa dia itu. Hanya kita tahunya akad wakalah, ini sebentar kita akan sebutkan. Wala nastaghni anha fi hayatina, dan kita tidak pernah wala nastaghni anha fi hayatina, dan kita itu tidak pernah dan kita wala nastaghni anha fi hayatina. Perhatikan, wala nastaghni anha. Anda terjemahkan secara lain. Nastaghni itu kita merasa cukup, ya, dan kita tidak merasa cukup, berarti sangat butuh. Wala nastaghni, dan kita tidak merasa cukup darinya dalam kehidupan kita. Maksudnya kita sangat butuh akad tersebut, ya, sangat butuh akad tersebut. Dan hampir daripada setiap kita tentunya, bahkan bukan hampir, seluruh daripada kita pernah melakukan akad-akad tadi itu, akad itlaqat. Hanya mungkin antum tidak tahu saja, ya, tidak pernah dengar namanya, padahal sudah sering kita lakukan. Fafiha, maka beliau mengatakan fafiha fushatun, fushatun, fafiha fushatun wasi'atun 'alal insan wa taqabbulu ma yahtaju ilaihi al-insanu fi hayatihi al-amaliyah. Maka ya, di dalam akad tadi itu fihi fushatun wasi'atun, ya, dalam akad tersebut itu ada memberikan majal. Fusha itu ruang yang luas, ya, memberikan ruang yang luas kepada manusia. Wa taqammulu ma yahtaju ilaihi al-insan, dan menyempurnakan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam praktek kehidupan mereka. Ya, fa huwa yahtaju, ini dia. Kemudian beliau mulai masuk. Seorang itu dia membutuhkan an yuwakkila ghairahu fi ba'dil umur, untuk mewakilkan, benar? Ya, maka setiap daripada manusia itu dia membutuhkan, ya, untuk mewakilkan orang lain pada sebagian perkaranya. Ini akad wakalah, ini masuk dalam akad itlaqat. Ini semua, ya, yaitu wakalah itu masuk dalam akad itlaqat. Kanu mana dia? Fi ba'dil umur kama yahtaju ila al-insaf. Sebagaimana manusia juga perlu, ya, melakukan wasiat isar. Akad wasiat juga masuk dalamnya akad itlaqat. Fal wakilu wal wasi, maka wakil dan al wasi, orang yang diwasiatkan, bukan fal wakil, ya. Apa ini kalau wakil? Wakil apa perwakilannya? Iya, yang mewakili. Wakil berarti kan? Ya, wakil wal wasi, dan orang yang mewasiatkan. Ini bukan antum al wasi. Orang yang saya wasiat, orang yang berikan Anda berwasiat kepada antum. Anda titipkan wasiat untuk sampaikan kepada orang lain. Wakil dan wasiat. Iya, wakil. Kalau anda sekarang bilang, tolong antum, ya, kirimkan saya uang. Ini tolong pergi kirimkan saya uang ini saya. Atau tolong antum belikan anda beras. Saya kasihkan uang, tolong belikan saya beras. Itu wakil. Siapa yang wakil di situ berarti? Antum. Wal wasi. Saya berwasiat. Biasanya kalau kita sudah meninggal, orang-orang sudah meninggal, dia buat wasiat. Hartaku yang di sana nanti tolong sampaikan, ya, hartaku di sana itu nanti ada tanah dibuatkan masjid misalkan. Dia buat wasiat. Untuk dia wakafkan tanahnya kalau setelah dia meninggal nanti. Itu namanya awal wasi, orang yang menerima wasiat berarti. Maka beliau mengatakan, ya, qabla an tathbuta lahum hadhihi sifah kanu mamnu'ina min at-tasarruf. Sebelum
Sifat ini diberikan kepada mereka, tetap pada mereka kanu mamnu'in, mereka itu terhalang daripada bertindak fima utliqat yaduhum fihi, ya, pada perkara-perkara ma. Di situ ma mausul, terserah antum mau terjemahkan apa di situ. Ma kalau memang wasiatnya berkaitan dengan beli air, ya beli air berarti di situ. Baik, ataupun wakilnya seperti itu. Baik, terhadap perkara-perkara utliqat yaduhum, yang tangannya mereka itu sudah diberikan apa? Kebebasan padanya lihajatil apa? Lihajatil al-muwakil, ya. Lihajatil muwakkil wal musi alaihi lidzalik, karena adanya hajat bagi orang yang memberikan perwakilan dan orang yang memberikan wasiat, ya, karena adanya hajat pada perkara-perkara tersebut. Baik, itu dia apa? Akad itlaqat. Ya, tapi sudah paham sebenarnya. Betul enggak? Di mana dia itlaqatnya situ? Tadinya saya ada saya mintakan, misalkan ada urusan bisnis lah, gitu kan? Ya, kita ada urusan bisnis, Anda tidak bisa hadir. Tapi Anda minta antum tolong pergi uruskan bisnis saya tadi itu. Pada hukum asalnya, antum tidak bisa untuk bertindak pada sesuatu yang mana itu hak saya. Ya, antum tidak bisa. Itu adalah saya yang punya wewenang di situ, dan antum tidak punya hak untuk berbicara ataupun mengurus dalam perkara tadi. Jadi sebelum saya datangkan perwakilan kepada antum, tangan antum di sini, ya, itu tadi maghlul, terbelenggu. Ya, tidak punya otoritas antum di situ. Sehingga ketika saya datangkan akad wakalah tadi, maka berarti saya lepaskan belenggu tadi dari tangan antum, sehingga bisa antum bertindak pada sesuatu yang tadi tertahan antum untuk melakukannya. Itu dia namanya akad apa? Itlaqat. Contohnya adalah al-wasi, yaitu akad wakalah dan akad wasiat. Salah satu contoh daripada akad itlaqat itu adalah wakalah dan wasiat. Kemudian juga beliau masuk di sini lagi, beliau mengatakan wa yadkhulu tahta hadzal naw' minal muamalat, maka masuk dalam jenis akad ini dari, ya, apa? Akad-akad muamalah bil idhafati ilal wakalah wal isal, ya, digabungkan dengan akad wakalah dan isal, ya. Ditambahkan daripada akad wakalah wal isal adalah al-imarah, kepemimpinan. Betul? Ya, kepemimpinan. Berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul kan? Ketika beliau berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mengangkat siapa? Mengangkat, ya, pengganti, gitu kan? Wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus kota Madinah. Biasanya sahabat Ibnu Ummi Maktum dan yang lainnya. Itu berarti apa? Masuk dalam situ adalah imarah dan juga qadha. Ya, masalah apa? Kehakiman. Masuk di dalamnya. Biasanya hakim mewakili, dia tidak bisa hadir, dia wakilkan orang lain. Lianna kullan minal amiri wal qadi, karena setiap daripada pemimpin dan qadi, hakim, yatasarrafu 'anil nasi fi hududi wilayatihi. Itu mereka bertindak pada apa? Pada manusia dalam batasan apa? Wilayah mereka. Contohnya juga pengacara. Betul enggak? Pengacara, kemudian juga jaksa, masuk dalam ini semuanya, ranah-ranah ini semuanya, jaksa, gitu kan? Ya, pengacara atau jaksa, kan jaksa penuntut umum itu kan mewakili siapa dia? Mewakili orang yang maksudnya orang yang menuntut, gitu kan? Tapi kalau pengacara mewakili orang yang dituntut, maka dia masuk dalam situ adalah apa? Ini semua akad itlaqat. Kemudian juga beliau mengatakan, kama yadkhulu fihi al-idhnu lis-sabi al-mumayyiz bit-tijarah. Sebagaimana juga masuk dalam akad itlaqat tadi itu adalah izin untuk seorang anak kecil yang mumayyiz untuk melakukan jual beli. Tapi perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat daripada jual beli adalah apa? Al-bulugh, ya. Baik, sudah balik, dia sudah memahami perkaraannya, dia sudah sempurna akalnya. Tapi anak kecil tidak boleh melakukan jual beli. Baik, anak kecil misalkan sekarang ada anak kecil usia 7 tahun. Ya, dia datang kepada antum, dia bawa HP iPhone-nya mamanya, atau dia bawa HP iPhone. Ya, dia jual kepada antum berapa? 5 juta, padahal iPhone 15.
antum beli. Baik? Ya, maka perhatikan ikhwan. Ketika antum membeli tadi tidak sah jual beli tadi, maka bagi orang tuanya tadi bisa dia membatalkan itu jual beli tadi, dia ambil kembali handphonenya tadi. Karena kenapa? Tidak sah jual belinya. Jual belinya anak kecil itu tidak sah. Bisa dipahami? Tidak sah jual belinya anak kecil. Karena kenapa? Anak kecil itu ini dia, ya. Tangannya itu maghlul. Tangannya terikat untuk melakukan sesuatu tindakan pada apa? Pada harta ataupun juga pada benda. Ya, tidak boleh dia melakukan jual beli kecuali dengan izin orang tuanya. Ya, kecuali dengan izin orang tuanya, Ya. Kalau sudah diizinkan, maka yadkhul fihi al-idhnu lis-sabi. Izin bagi seorang anak kecil yang mumayyiz, tentunya yang mumayyiz usia 7 tahun, ya. Usia 7 tahun ke atas sampai usia baligh untuk melakukan jual beli. Dan sekarang ada anak kecil, ya, ada anak kecil sekarang, ya, umur 7 tahun, dia pergi kepada toko antum, dia beli, ada uangnya 10.000, dia beli barang. Baik, bisa dipahami? Bagaimana hukum jual belinya? Kita lihat, ya. Kalau sekarang pada perkara-perkara yang sudah uruf, bahwasanya orang tua memang memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan akad jual beli seperti tadi. Misalkan kalau mau pergi beli gula-gula, gitu kan, yang apa, barang-barang yang ya biasalah jajan-jajannya mereka. Berarti sudah kita tahu dari masyarakat kita bahwasanya orang tua sudah memberikan izin kepada anak-anaknya tadi untuk melakukan jual beli, maka boleh. Baik? Bisa dipahami? Tapi kalau sesuatu yang benda yang melakukan jual beli pada benda yang pada urfnya ini bukan, ya, yang kita tahu pada urfnya ini orang tua itu tidak akan memberikan izin gitu sama anak tersebut. Ya, seperti yang contoh kita katakan tadi, mungkin dia bawa radio ke rumahnya antum, dia mau jual radio tersebut. Secara urf kita tahu bahwasanya jual beli seperti ini, ya, yang benda-benda seperti ini orang tua tidak memberikan izin kepada anak tadi untuk melakukan jual beli pada benda-benda tadi. Maka tidak boleh antum melakukan jual beli. Dan ketika antum sudah melakukan jual beli, deal, sudah ambil uangnya, antum sudah ambil barangnya, kemudian datang orang tuanya untuk mencari barangnya, maka naam, orang tuanya sah untuk menarik kembali barang antum tadi. Baik? Mengambil kembali barang tadi. Karena kenapa? Jual belinya tidak sah. Sudah paham tak bisa? Berkadzalika at-talaq wal itaq. Begitu juga, ya, kalau kita lihat masalah pembahasan talak dan juga memerdekakan budak itu masuk dalam, ya, masuk dalam akad tersebut, itlaqat. Karena talak itu kan membebaskan hubungan, ya, terserahlah. Tadinya kalau misalkan seorang suami ketika masih berumah tangga dengan perempuan, maka perempuan tadi itu terikat, dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan ridho suaminya, maksudnya, ya, berkaitan dengan masalah rumah tangga. Tapi ketika sudah memutuskan hubungan dengan istri, menceraikan istrinya, maka sudah tidak ada lagi berarti sang suami itu sudah melepaskan istrinya tadi daripada ikatan. Silakan antum mau melakukan apa saja, bukan lagi urusan saya. Baik, begitu juga dengan memerdekakan budak. Li'anna al-mutallaqah war-raqiq, karena wanita yang diceraikan, war-raqiqah, dan juga seorang budak, qad utliqat yaduha wa asbaha likullin minhuma al-hurriyyah fi ma kana muqayyadan fihi. Karena keduanya tadi, wanita yang diceraikan dan seorang budak, sudah dilepaskan, ya, tangan keduanya, wa asbaha likullin minhuma al-hurriyyah, sehingga setiap dari keduanya tadi memiliki kebebasan pada sesuatu yang tadinya dia terikat, ya. Wa in kana fi nafsil waqti, walaupun meskipun bersamaan dengan itu, ya, fi nafsil waqti, bersamaan dengan itu juga, waktu itu juga, yumkin i'tibaruha minal isqatat, masuk dalam akad isqatat, dia bisa masuk pada itlaqat, atau juga kita mengatakan isqatat. Itu kalau budak. Apa itu? Baik, di sini kita tidak membahas tentang masalah iwat. Ya, dia di sini berbicara tentang masalah tabiatnya.
Taib. Nanti kalau masalah bil iwad, taib, perhatikan ya. Di sini kan tadi salah satunya adalah akad wakalah. Taib. Taib, akad wakalah. Taib. Sekarang kalau kita mengatakan iwad itu dia adalah kita mengatakan apa dari itu kompensasi ya. Iwad itu adalah kompensasi daripada pertukaran barang. Nah, kita mengatakan ini bukan akad jual beli. Taib. Tapi perhatikan di situ, bukan berarti di situ tidak ada uang. Di situ ada akad wakalah. Dalam akad wakalah, ijma para ulama bolehnya akad wakalah itu bisa bil ujroh dengan akad wakalah tanpa ujroh. Jadi akad wakalah, akad wakalah itu boleh antum mengambil apa di situ upah, boleh tidak. Ya, jadi itu dalam akad wakalah bisa. Misalkan saya minta kepada antum untuk melakukan sesuatu, dan antum rela. Misalkan saya mengatakan antum bisa ini uang, tolong belikan saya handphone. Kalau antum kan mau pergi safar gitu kan, belikan saya handphone ini. Itu akad wakalah. Saya sini uangnya, saya belikan. Sudah? Itu akad wakalah. Antum tidak minta ongkos situ. Berarti ketika akad wakalah, pada hukum asalnya akad wakalah yang tanpa ongkos, dia itu masuk juga dalam akad tabarruk. Dia berbuat baik. Dia akadnya berbuat baik. Sudah ya? Tapi boleh juga antum mengambil pada akad wakalah antum itu sewa. Makanya nanti dikenal dengan akad wakalah bil ujrah. Jadi antum perhatikan ya, ketika para ulama memutlakan wakalah, maka wakalah itu bighairil ujrah. Itu pada hukum asalnya. Akad wakalah. Tapi ketika mereka mengatakan boleh wakalah bil ujrah, yaitu ketika antum melakukan akad wakalah seperti tadi mengatakan, belikan saya barang, antum oke kan, tapi ya ada sewanya gitu kan, misalkan. Saya minta upah capek. Udah. Kita sepakat. Naam, maka itu namanya juga akad wakalah, tapi wakalah bil ujrah, dan dua-duanya itu boleh. Ya, biduni ujrah dan juga bil ujrah, itu ijma para ulama tentang bolehnya akad wakalah bil ujrah dan biduni ujrah. Sudah? Baik. Apa? Wakalah? Apa itu wakalah? Tidak. Kalau dia wakal sama itlaqat itu, dia adalah yadul amanah. Ya. Nanti dia maksudnya dia itu yadul amanah. Karena antum ya, selama antum melakukan dengan sesuatu yang memang sudah sesuai SOP, kita katakan ya. Sudah sesuai SOP, ternyata ada kerusakan. Padahal antum sudah lakukan sesuai dengan SOP. Ada sesuatu yang muncul ya, berupa kerugian misalkan, maka antum tidak bertanggung jawab untuk menggantikannya. Ya, tidak bertanggung jawab menggantikannya kalau wakalanya bidunil ujrah. Tapi kalau bil ujrah lain lagi. Baik? Karena antum di situ sudah, kalau bil ujrah sudah masuk iwad di situ dia. Jadi sewa menyewa. Baik? Jadi akad wakalah bil ujrah di situ ada dua antum. Ya. Jadi antum akadnya wakalah karena antum melakukan sesuatu tadi, ya, atas nama orang tadi, ya. Tapi di situ juga antum mengambil sewa. Itu ijarah berarti. Ya, ijarah bil a'mal, sewa tenaga antum, pekerjaan antum. Ya, jadi kalau akadnya wakalah bil ujrah, maka dia adalah apa? Yadud dhaman. Nah, kemudian dia itlaqat, itu kita lihat dari pemindahan otoritasnya yang boleh menggunakan, mungkin bisa tabarruk kalau biduni ujrah. Betul. Iya. Jadi wakalah itu dia masuk ke sana, masuk ke muawadhah bisa kalau bil ujrah. Baik. Jadi sewa menyewa tadi. Baik. Bisa banyak kan? Kalau dia biduni ujrah dia masuknya tabarruk. Kalau tabiatnya dia itu akad. Makanya kan kita bahas di sini, dia yang dibicarakan oleh mu'allim di sini itu adalah tabiatnya dia, gitu kan, karakteristiknya dia, sifat dasarnya dia itu adalah itlaqat.
Hanya dia bisa masuk sana tergantung tadi kondisinya tadi. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Ada? Antum? Tak. Benar selesai. Kemudian yang khamisan, taqyidat. Selesaikan ini sampai ya, karena ini at-taqyidat itu sama dengan itlaqat, lawannya dia. Ya. Jadi at-taqyidat itu lawan daripada itlaqat. Kalau tadi itlaqat irsal, taqyid itu kan apa? Ya, tadi itlaq lawan daripada al-qaid. At-taqyidat fil lughah itu adalah jam'u taqyidun. Jamak daripada taqyid wa huwa min ya apa? Wa huwa min wa huwa man bukan min qayyad al-fars. Ini hikayah, bukan min. Maksudnya bukan wa huwa man qayyad al-fars taqyidan. Min qayyada maksudnya dia mau jelaskan asal katanya. Dia itu daripada kata qayyad al-fars, bukan man. Dia itu apa? Hikayah. Ya. Min, dia itu min bukan Ustaz, kok min masuk pada fi'il apa? Fi'il madhi? Bukan ini, bukan anu dia ini. Dia itu qayyada itu min, maksudnya dia itu min dari apa? Kata qayyad al-farsa taqyidan. Itu yang menjelaskan hikayah dia. Jadi jumlah di situ adalah jumlah hikayah atau tafsiriyah. Dia adalah daripada apa? Diambil dari kata min qayyad al-farsa taqyidan. Misalkan qayyatul farsa taqyidan, yaitu ja'ala al-qaid fi rijlihi li alla yantaliq. Maksudnya qayyadul farsa taqyidan maksudnya adalah apa? Ja'alul qaid, yaitu membuat ikatan, ja'alul qaid membuat ikatan fi rijlihi pada kakinya. Maksudnya pada kaki apa? Pada kaki kuda tadi, li alla yantaliqa, supaya dia tidak berjalan. Itu dia mengingat. Jadi takyid itu membuat mengikat. Itu dia maksudnya takyid. Jadi secara bahasa takyid itu adalah mengikat. Sudah selesai. Takyid fil istilahi man'u syakhsi ghairahu min tasarrufin kanat yaduhu qad utliqat fihi. Kembalikan dari yang tadi. Yaitu takyid secara istilah yaitu melarang, mencegah seseorang ya, man'u syakhsi, apa? Seseorang itu melarang ghairahu, orang lain. Man'u syakhsi yaitu larangan seseorang kepada orang lain, itu dia maksudnya ghairahu min tasarrufin, daripada suatu tindakan karena yadahu qad utliqat, yang mana tangannya sebelumnya itu diberikan kebebasan. Baik. Sumiyat bidzalika, dinamakan seperti itu lima fihi min taqyid syakhsi ghairahu, karena ya di dalam akad tersebut ada apa? Mengikat ikatan seseorang buat orang lain dan menahan dia daripada bertindak. Ya, contohnya seperti tadi, ana sudah berikan antum izin, ana sudah wakilkan antum tadi untuk melakukan sesuatu. Di tengah-tengah pekerjaan antum tadi, saya telepon antum, saya bilang, stop, ana batalkan antum tidak usah tidak usah lagi mengurus itu. Inilah namanya taqyid. Bisa dipahami enggak? Antum tadi saya suruh minta pergi beli barang, ya saya titip tadi barang untuk beli HP. Ketika antum ya sudah mau pergi beli handphone tersebut, di tengah perjalanan sebelum terjadinya jual beli antum dengan yang lainnya tadi, ana telepon antum, saya bilang, afwan, tidak usah antum belikan. Ini namanya taqyid. Tadi anak kecil mau pergi beli barang tadi, ya mau beli kemudian dilarang sama mamanya, tidak usah pergi. Itu taqyid. Sudah? Kenapa? Karena di situ ada mengikat kebebasan, mengikat tangan seseorang supaya jangan bertindak pada sesuatu yang tadi diberikan kebebasan untuk bertindak. Wa taqyidatu tuqabilul itlaqat wa tudadduha. Ya. Dan akad taqyidat itu tuqabilul itlaqat. Itu apa tuqabilul itlaqat? Terjemahannya antum apa? Tuqabilul itlaqat. Berseberangan, ya, lawan dari apa? Lawan daripada itlaqat wa tudadduha, dan bertentangan dengan dia. Maksudnya ya berlawanan, sama maknanya. Wa huma mutarabitani, dan keduanya itu saling berikatan. Ya, keduanya itu saling erat kaitannya. Fa in wujidat ihdahuma dhallat ila an ta'ti al-ukhra fataziluha. Ya, apabila didapatkan salah satu daripada akad tadi, maksudnya antara taqyidat dan itlaqat itu dia itu saling
keterkaitan, punya keterkaitan. Apabila didapatkan salah satu daripada kedua akad tadi, dhallat ila an ta'ti, dhallat dia akan senantiasa ada, ila an ta'ti al-ukhra fataziluha, sampai datang akad yang lain yang menghilangkannya. Tapi seperti tadi, saya tadi berikan wakalah tadi kepada antum untuk melakukan sesuatu, itu itlaqat, betul kan? Tapi terus itu berlalu, akan terus berlaku antara kita dengan antara anda dengan antum. Sampai datang akad yang berikutnya, yaitu takyid, sampai saya batalkan tadi, saya ikat tadi. Tadi saya berikan kebebasan, sekarang saya tahan kebebasan antum tadi. Fa idza wujidatil wakalah, apabila didapatkan akad wakalah, wa hiya iqamatul ghair maqama nafsahu. Apa itu wakalah? Yaitu menempatkan seseorang, ya, tempat dirinya fi tasarrufin jaiz, pada sesuatu tindakan yang boleh. Fa innaha tabqa ila hinin, sesungguhnya wakalah tersebut tetap ada sampai waktu taqyidiha, sampai datang waktu mengikatnya, sampai datang waktu pengikatan bi azlil wakil, dengan membatalkan perwakilan. Itu dia. Berarti ketika antum membatalkan perwakilan, berarti sudah antum ikat kebebasan orang tadi ataupun juga kelayakan orang tadi untuk bertindak atas nama antum. Fatantahi bidzalikal azl ba'dal itlaq, dan ya, fatantahi bidzalikal azl ba'dal itlaq, dan apa? Azl tersebut, pembatalan tadi itu, ya, akan apa? Berakhir setelah tadi diberikan kebebasan. Maksudnya tadi sekali yang diberikan kebebasan kemudian datang azal, maka berhentilah itlaqat tadi itu. Wa idza wujida al-hajru bisababi minal asbabi kal junun wal hajru man'u min at-tasarruf, apabila didapatkan al-hajr, ya, dan apabila didapatkan al-hajr bisababin minal asbab, disebabkan suatu sebab dari sebab-sebab yang ada, contohnya junun, gila, dan juga apa? Wal hajar, ya. Apa itu hajar? Al man'u min at-tasarruf. Al hajar itu adalah larangan untuk melakukan suatu tindakan. Ya. Apakah dia gila? Satu, paham? Apakah dia gila? Orang gila, misalkan ada orang banyak hartanya, kemudian dia gila, maka pemerintah misalkan menetapkan orang ini dihalangi daripada melakukan apa daripada harta tadi. Antum jangan mengatakan kan dia itu hartanya Ustaz, tidak bisa, orang gila jangan dikasihkan harta. Bisa dipahami enggak? Begitu juga anak kecil tadi, al-hajar, ya. Mamanya misalkan dia tahu anak ini suka, ya, sembarang saya beli, kemudian ditahan sama mamanya, jangan lakukan jual beli. Itu hajar. Atau orang juga hajar itu orang yang pailit, rugi, banyak utangnya. Banyak utangnya, dia punya aset, disita asetnya, itu hajar, bentuk hajar. Ya, enggak boleh dia lakukan tindakan pada harta tersebut, itu namanya hajar. Dia dilarang untuk bertindak pada sesuatu. Wa huwa taqyidun, hajar itu adalah taqyid, ya, mengikat, masuk dalam akad taqyidat. Fa innahu yabqa ila hini itlaq yadihi bil ifaqati minal junun, dan dia, ya, larangan bertindak tadi itu akan terus ada sampai, ya, ilahinin itlaqi yadihi, sampai datangnya apa? Pembolehan, ya, tangannya dia. Maksudnya pembolehan untuk bertindak, itlaqul yad. Anda paham ya? Kalau dikatakan itlaqul yad, saya mengatakan kepada atlaqul yadaka fi hadza. Ya, saya mengatakan atlaqul yadaka fi hadza. Maksudnya saya berikan kebebasan kepada antum melakukan apa pada ini benda. Itu dia maksudnya. Ya, jadi atlaqtul yadaka fi hadza. Ya, saya memutlakkan tanganmu pada ini. Maksudnya saya berikan antum silakan lakukan apa pada benda ini. Itu dia namanya. Baik. Mana dia tadi? Sampai selesai? Ya. Dan apa tadi itu? Takyid itu dia terus ada sampai datang waktu apa? Pengizinan, ya. Bil ifaqah, dengan datangnya kesadaran setelah gila. Maksudnya tadinya dia gila, ketika gila dia ditahan untuk melakukan tindakan pada sesuatu benda ataupun hartanya. Dan itu terus berlanjut sampai kapan? Sampai hilang gilanya, yaitu dengan sadarnya dia baru hilang itlaqatnya, hilang takyidnya, dan diberikan izin untuk bertindak. Kemudian beliau mengatakan wa taqyidatu,
tahdufu. Perhatikan tujuan akad taqidat. Ya, tujuannya apa dia? Ya, akad taqidat ini tujuannya adalah untuk tahdufu ila himayatil mal wa siyanatihi, menjaga harta. Itu dia tujuannya. Tujuan daripada akad itu tadi adalah untuk menjaga harta dan melindungi harta ani tasarrufati ghairul mas'ulati, daripada suatu tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Baik? Itu dia tujuannya. Kenapa kita lakukan akad taqidat itu? Untuk menjaga harta, itu dia. Ya. Karena tadi kalau orang gila ini dibiarkan saja, habis itu harta. Ya. Baik, begitu juga dengan anak kecil tadi ataupun juga orang yang pailit tadi, ya. Untuk menjaga harta, karena kenapa? Di hartanya dia tadi itu karena dia pailit, banyak utangnya, di situ punya hak orang lain. Ya. Walaupun tapi ini kan Ustaz itu harta dia, tidak bisa. Walaupun harta dia, tetapi dia punya tanggungan kepada orang lain, maka bagi pemerintah untuk menahan harta tersebut. Maka benar sebenarnya pemerintah itu benar. Ya. Yang dilakukan pemerintah, tapi masalahnya yang dilakukan pemerintah itu maksudnya kalau ada orang punya utang, bukanlah di kas negara, tapi bayarkan utangnya apa? Bayarkan utangnya orang-orang tersebut tadi itu. Ya. Tidak tahu kalau bagaimana kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, li'annal mal, karena harta, ya, tujuannya adalah untuk menjaga harta. Kenapa harta itu dijaga? Ya, seperti kita tahu, bahwasanya harta itu adalah masuk dalam kategori daruratul khamsah. Ya. Bisa paham kan? Orang gila, nanti saya bilang, Ustaz, ada orang gila, banyak hartanya. Terus kalau dia kita ini pahamin, ya. Nanti kalau kita kasihkan dia hartanya ini, gitu kan? Dia sembarang dia lakukan dengan hartanya, habis hartanya. Ya. Antum nanti dijawab bagaimana? Ya udah, itu kan hartanya, tidak apa-apa sih. Tidak bisa seperti gitu. Ya. Maka harus ditahan. Jangan kasihkan hartanya. Ya. Jangan diberikan hartanya. Kalau dia berikan hartanya, habis harta tersebut. Dia dilakukan pada perkara yang sia-sia. Begitu juga pada orang yang safih. Ada orang yang tidak tahu menggunakan harta. Pokoknya kalau diberikan harta 1 juta juga habis uangnya saat itu juga habis. Tidak tahu dilarikan kemana. Maka orang seperti begitu tidak boleh dikasihkan apa? Tidak boleh dikasihkan harta. Walaupun sudah jenggotan. Tapi kan Ustaz sudah tua dia. Walaupun sudah tua. Kalau dia tidak tahu jaga hartanya, maka tidak boleh dikasihkan hartanya. Ya. Baik, dikasihkan, ditahan. Hartanya itu walinya, saya melakukan itu walinya. Kan biasanya ada orang seperti itu, sudah tua, maksudnya sudah tua dia, tapi tidak tahu gunakan harta. Dikasihkan harta 1 juta, 1 juta itu habis, dia foya-foyakan. Begitu juga ya ikhwan, ya ini berkaitan dengan masalah seperti ini, masalah himayatul mal. Ya, ini di sini tadi pembahasannya juga. Ya, ada orang, antum tahu, ada orang hartanya dia, misalkan ada seorang wali, ya, ada wali. Mungkin sekarang anak tersebut ada anak yatim, ya, hartanya banyak. Kemudian setelah dia dewasa, ya, dilihat keadaannya. Makanya kan dalam Islam itu dilihat keadaannya anak yatim tadi, bukan setelah dia dewasa langsung dikasihkan semua hartanya, tidak, tapi dilihat kondisinya. Apakah dia sudah bisa memanfaatkan harta itu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat ataukah tidak? Kalau belum, jangan kasihkan. Ya, jangan dikasihkan, tetap di bawah pengawasan walinya. Beliau mengatakan, kenapa harta itu dijaga? Li'annal mal, ya, bihi qawamul ummati wa hayatiha. Karena harta itu adalah pilarnya umat dan juga pilarnya kehidupan mereka, yaitu memang harta, ya. Wa huwa usbul hayati, dan juga dia itu adalah ruhnya kehidupan, atau kalau kita bilang itu sarafnya kehidupan inti, ya. Jangan antum bilang, oh jangan begitu, antum hubul mal, antum itu cinta mal, harta, gitu kan? Tidak seperti begitu. Memang Allah ciptakan harta itu untuk kita manfaatkan. Yang Allah haramkan itu kalau kita cari harta, lupa ibadah. Dapat harta, kita lalai daripada apa? Kita gunakan maksiat, itu yang dicela. Coba antum cari semua dalil-dalil, perhatikan, coba. Ya, banyak orang juga itu begitu. Tak usah nih kita dunia jini, tahu? Antum cari satu ayat ataupun cari satu hadis yang mana Allah mencela dunia tersebut. Ya, Nabi mencela dunia tersebut kecuali diikat dengan kelalaian. Coba lihat. Baik, bukan apa? Bukan secara mutlak seperti itu, tidak. Bagaimana caranya? Allah mau mencela sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat umat, yang Allah ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada umat manusia. Ya, bahkan kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk bekerja. Tapi yang dicela itu adalah ketika kita bekerja cari harta, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kama tahdufu ila ihdarami iradatil insan, sebagaimana juga bahwasanya ya Islam itu bertujuan untuk ya, atau taqidat itu ya, akad taqidat itu bertujuan untuk memberikan pemuliaan terhadap keinginan-keinginan manusia. Fa huwa wahdahu alladhi yamliku itlaqa yadil ghairi fi tasarrufi bimalihi, karena hanyalah dia semata ya, dia semata, maksudnya manusia itu saja semata yang memiliki yang memiliki itlaq al-yadil, memiliki otoritas untuk memberikan itlaq ya, pembebasan kepada orang lain, fi tasarrufi bimalihi, untuk bertindak pada harta dia ya. Wa huwa wahdahu al-qadir ala izalati dzalikal itlaq, dan dia sendiri pula yang mampu untuk menghilangkan kebebasan tadi yang sudah dia berikan kepada orang lain tadi. Tapi ini menunjukkan apa? Ihtiram, begitu kan? Pengakuan terhadap hak-hak manusia. Wa mimma yadkhulu tahta hadzal naw' minal muamalati, dan jenis muamalah yang masuk pada jenis itlaqat ini atau taqidat ini adalah azlul wakili anil wakalah. Azlul wakil, apa itu azlul wakil? Membatalkan atau ini azl itu udah memberhentikan wakil, seorang wakil daripada akad wakalah. Baik, antum sekarang jangan, udah antum enggak usah biasanya kan. Ini sering terjadi pada kita, enggak usah lagi antum urus itu. Baik. Udah selesai. Baik. Tapi dia sudah angkat saya, kenapa dia bantukan? Antum jangan berpikir bahwasanya akad wakalah itu adalah akad dia luzum, akad lazim. Dia tidak, bukan akad lazim, ghairul lazim. Perhatikan ya ikhwan, perhatikan ya. Akad wakalah itu bukan akad yang lazim, tapi dia ghairul lazim. Maksudnya walaupun sudah terjadi, bukan berarti seperti jual beli. Antum jangan salah di sini. Ya. Akad wakalah wal wasi, ya, ketika sudah terjadi, jangan sampai kaidahnya akad muawadhah, ya, akad jual beli. Kalau jual beli sudah terjadi jual beli, tidak boleh dibatalkan, betul enggak? Sudah terjadi sewa menyewa, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan izin salah satu pihak tadi. Ya. Si pihak yang ditentukan. Bukan cuma sepihak saja, tapi dua pihak itu saling sepakat, oke lah kita batalkan, tidak apa-apa. Tapi kalau akad wakalah, ya, dia itu adalah akad yang ghairul lazim. Tapi anda ingatkan kepada antum, perhatikan, ya, perhatikan masalah ini akad. Akad juga ditinjau daripada segi luzum, mengikat tidak mengikatnya terbagi dua. Ada namanya akad yang lazim, ada namanya akad yang ghairul lazim, yang tidak mengikat. Maksudnya kalau akad yang lazim mengikat, nanti sebenarnya disebutkan nanti terakhir dalam masalah akad. Akad yang lazim itu akad yang jika sudah terjadi tidak bisa dibatalkan kecuali kesepakatan dua belah pihak. Akad yang ghairul lazim yang tidak mengikat itu bisa dibatalkan sesuka hati antum. Baik? Dan wakalah itu adalah akad yang lazim. Tadi saya sudah minta kepada antum untuk melakukan sesuatu, pas tengah jalan anda batalkan, tapi afwan, anda tidak jadi. Ya udah, antum jangan marah. Tidak bisa, kan antum sudah wakilkan saya. Antum paksa, tidak bisa. Itu akad apa? Ghairul lazim. Bisa dipahami ya? Kemudian apa lagi? Sudah? Wa mimma yadkhul fi azlul wasi, sama juga masuk dalam sini itu adalah membatalkan orang yang tadi menerima wasiat. Wa nadhirul waqfi, dan juga nazir, pengurus wakaf. Baik, ana batalin, misalkan ana wakafkan sesuatu benda, tapi setelah itu ana habis kepada si fulan, kemudian setelah itu saya gugurkan. Baik, antum udah bukan lagi antum urus wakaf ini. Baik. Kemudian wa yadkhulu fiha kadzalika al-hajar. Masuk juga di dalamnya al-hajar itu tadi. Ya, apa itu? Man'us saks an tasarruf, menahan seseorang untuk bertindak dari suatu terhadap suatu perbuatan atau suatu perkara. Ya. Itu orang gila, tadi saya bilang orang gila punya harta, ditahan, jangan ke seganarnya, dicegah dia dari hartanya. Anak kecil, orang yang pailit. Taib. Itu dia hajar. Taib. Wa fiya kadzalika al-hajar ala sabi, ini dia. Itu tadi al-mumayyiz allazi kana qad uzina lahu bitijar, yaitu menahan dari anak kecil yang mumayyiz, yang tadinya dia itu diberikan izin untuk melakukan jual beli. Tadi orang tuanya izinkan dia, tapi setelah itu karena sembarang dia beli, ya, dikasihkan uang, sembarang dia pergi beli. Bapak mamanya suruh beli makanan yang sehat, dia pergi ternyata beli ale-ale. Itu penyakit makanan yang berbahaya itu. Ya. Akhirnya marah bapaknya, marah mamanya, sudah jangan lagi kau beli, tidak usah pergi beli.
Tapi itu dia hajar. Dan kalau antum sudah tahu anak ini dia, perhatikan, kalau antum sudah tahu anak ini sudah dihajar oleh bapaknya dengan mamanya, tidak boleh melakukan jual beli, baik? Antum sudah tahu, kemudian antum layani dia, maka tidak sah jual belinya antum. Karena jual belinya anak kecil yang belum balik itu harus izin orang tuanya. Antum paham sampai situ? Ya. Kemudian apa lagi? Wa kadzalika man asabahu 'aridun min 'awaridil ahliyah kal jununi was-safah wa ghairi dzalika. Begitu juga dengan orang yang ditimpa oleh 'aridun min 'awaridil ahliyah, sesuatu ini 'aridun min 'awaridil ahliyah. 'Arid itu ya ikhwan, 'arid itu sesuatu allazi ya'ti wa yazul. Dia datang kadang ada kadang tidak. Baik. Ya, suatu penyebab atau suatu faktor-faktor yang merusak ahliyah. Tapi ahliyah di sini maksudnya apa ahliyah? Dia itu mukallaf, ahliyatul taklif. Ya, seperti junun, seperti orang gila. Ini gila ini dia aridun min awarid. Ini dikatakan arid karena gila itu kan bukan sesuatu yang paten. Dia bisa datang, bisa pergi. Maksudnya bisa ada, bisa tidak. Begitu juga dengan wasafah. Safah itu yaitu dia tadi idiot. Apakah? Beleng-beleng kalau gitu kan. Wa ghairu dzalika, dan selain daripada itu semuanya. Baik, itu dia kita cukupkan ya. Ada yang mau tanyakan sebelum pada? Baik. Kalau kita bisa membuat syarat, berarti dia lazimnya dia karena dengan syarat al-muslimuna ala syurutihim. Baik. Maka akad wakalah pada hukum asalnya dia ghairu lazim. Tapi ketika antum melakukan akad wakalah yang ghairu lazim tadi dibarengi dengan adanya syarat yang mengikat. Baik, syarat yang mengikat yang mana syarat tersebut membuat kita tidak bisa membatalkan tadi akad yang kita sudah buat tadi itu, berarti ada syarat tambahan di situ. Baik. Maka syarat itu hukumnya adalah boleh. Ya, dan orang-orang itu yang melakukan syarat itu wajib untuk memenuhi apa yang disyaratkan tadi. Tapi dia lazimnya itu bukan karena dianya, tapi karena li ghairihi. Apa? Dua pihak. Dari dua pihak. Hah? Oh tidak, maksudnya tidak. Apa? Maksudnya tidak dua pihak. Maksudnya si wakil bisa membatalkan. Saya batalkan saya tidak anu. Baik. Begitu juga dengan dua belah pihak tadi itu, pihak yang mewakilkan. Ya, nah masuk itu di sini. Dia taqidat, maksudnya dia masih kecil, belum bisa memerintah, maka ditahan dia nanti sampai usia balik. Nah. Ya, seperti pangeran meninggal anunya. Jadi dia nanti ada wakil. Penyitaan aset koruptor. Penyitaan aset koruptor dia masuk dalam taqidat karena menahan dia untuk melakukan tindakan pada hartanya tadi. Hari ini saya bilang tadi, seharusnya taqidat tujuannya itu adalah untuk menjaga harta. Ya, menjaga harta ataupun melindungi harta tersebut. Kalau berkaitan dengan masalah tadi pailit, ya, itu ada hak orang lain di dalam harta tadi itu tujuannya dia taqidat tadi itu atau al-hajar. Kalau pada orang-orang yang pailit, kan dia punya utang pada pihak lain kan? Tujuannya itu dihajar, itu ditahan dia untuk tidak melakukan apa-apa pada hartanya dia itu, tujuannya untuk menjaga harta tadi, ya. Karena dalam harta itu ada hak orang lain. Maka diberikan kepada orang-orang yang punya piutang tadi itu. Nah, sama, menyita. Semua sitaan itu taqidat. Maksudnya dia taqidat. Tergantung. Kalau koruptor kan dia kaitannya dengan negara kan? Betul kan? Koruptor kan yang dianu itu uang-uang negara. Maka ditahan, disita uangnya mereka untuk dikembalikan kepada negara. Dan apa ya sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu pada orang-orang koruptor itu sudah benar secara syar'i. Jadi jangan sampai ada orang koruptor mengatakan, saya tuntut kalian di akhirat. Tidak ada. Ya, dia yang sudah ambil hartanya orang baru dia yang mau bilang saya tuntut. Jadi sudah benar apa yang dilakukan pemerintah itu dengan merampas harta-harta para koruptor itu. Seharusnya para koruptor itu dimiskinkan. Ya. Seharusnya koruptor hukumannya itu adalah dimiskinkan, habiskan semua hartanya dia.
Ya. Dan itu hukuman bagi orang-orang yang koruptor. Baik. Sudah cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.